صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata thumma ahya wa amata, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ayahanda Kiai Ahmad Syarwani, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Marhushin, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Madinah, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Ahmad Basyuni, Al-Mukarram Al-Ustaz Kanda Amiruddin Alwi, Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmatullah Ustaz Beni Akbar, Bapak Ketua Rukun Manda Hasan Basri, Ustaz Nurul Anwar, Ketua Majelis Taklim Ustaz Sayuti, serta para Ketua RT di lingkungan RW 07, Sohibul Bait, Bapak Eko Maulana, beserta keluarga besar. Kita doain mudah-mudahan selalu diberikan sabar, ikhlas melepas kepergian istri tercinta almarhumah Ibu Dwi Astuti binti Bapak Suwanto. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, segenap para tamu yang datang dari luar Pengalengan. Ikan sepat, ikan gabus Pak, lebih cepat lebih bagus. Apalagi dari sore ini hujannya ngerias aja ya. Malamnya malam, kalau kata Bang Uki, enaknya kita dekem ini ya, sambil ngayun-ngayun gitu. Tadi saya pikir udah selesai Pak, Bapak Amil kita udah nyampain itu. Kalau dalam faedah zikrul juz'i wa iradatul kul gitu, disebut sedikit tapi maknanya semua dalam itu sebetulnya, mengingatkan tentang mati. Ini mau panjang apa pendek Pak? Serius loh, dari tanya malam Jumat. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, setiap manusia siapapun dia orangnya, sekaya apapun hartanya dan setinggi apapun jabatannya, kalau dalam hidup ini ia ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, pasti akan muncul dalam diri itu rasa sedih dan duka dalam kehidupannya. Benar apa enggak? Jangankan yang ditinggal, yang kagak balik selamanya, kita dalam hidup ini kadang-kadang ditinggal sesuatu yang sifatnya materi duniawi, itu kadang-kadang sedih dan minusnya luar biasa Pak. Ada anak muda lagi pacaran indah-indahnya Pak,
pacarnya dikawinin sama mertuanya orang lain. Sedih apa kagak itu? Goblok bang, lu nyari lagi. Kita punya mobil, punya motor, roda 2, roda 4, sebulan lagi mau lunas kreditnya. Diambil orang, nangis apa enggak kira-kira? Nangis bang. Padahal kalau secara hitungan dunia, kalau kita punya rezeki lagi, kita punya duit lagi, bisa balik nggak tuh barang yang hilang? Bisa kita beli lagi. Tapi kapan kita ngeles? Kehilangan sesuatu dalam dunia ini menyebabkan perasaan sedih dalam diri. Apalagi sahibul huzan, Bapak Eko Maulana yang ditinggal oleh istri tercinta selama-lamanya, pasti sedih luar biasa, betul. Maka boleh nangis apa enggak? Boleh sedih apa enggak? Boleh Pak. Silakan nangis, silakan sedih. Cuman kata ulama jangan lama-lama Pak Eko. Jangan sampai nanti jatuh niyahah. Apa itu? Meratapi kepergian seseorang seakan-akan kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, silakan sedih. Setelah ini mau bagaimana? Lanjut dah, terserah Pak Eko. Kan begitu ya. Saya ingin mempersingkat saja jamaah sekalian. Dalam hidup ini kadang-kadang kita suka menyepelekan kaum perempuan. Benar apa enggak? Kita anggap bahasanya kaum marginal, kaum kelas 2 setelah laki-laki. Padahal perempuan itu memiliki kehebatan yang luar biasa dalam hidup ini. Maka kalau ada istilah di balik seorang laki-laki yang sukses, yang berhasil, yang berjaya, pasti itu di sampingnya karena ada perempuan-perempuan yang hebat. Betul apa enggak? Di balik kehebatan suami yang berjaya, pasti ada kiriman doa-doa yang tulus dari seorang istri yang luar biasa. Karena itu buat kita yang masih punya istri, sayangi, hormati, muliakan istri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kawin lagi bang, begitu maksudnya. Sebab kenapa? Saya sampaikan satu hadis Rasulullah mengatakan begini. Salah suda'awatin la turaddu li ahliha. Ada 3 doa kata Rasulullah dalam hidup ini yang ditolak oleh Allah. Yang doa itu kalau dipanjatkan kepadanya maka mustajabah, doa itu manjur buat orang tersebut. Apa doa yang pertama? Saya balik posisinya dulu. Doa yang mustajabah kata Rasulullah itu adalah doaul binti li abiha, yaitu doa anak perempuan untuk orang tuanya, itu mustajabah. Maka buat kita yang punya anak perempuan, didik Pak, ajarin, didik yang benar biar anak kita jadi anak yang muti'ah, anak yang salehah, yang ketika kita meninggal dunia dengan anak tersebut, doa-doanya akan menyebabkan kita terhalang dari api neraka dan akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik, ajarin biar anak yang salehah, jangan jadi jablaya. Tahu jablaya? Gak usah gue jelasin, gak paham lu maksudnya. Itu sering kita dengar tuh, banyak guru menyampaikan, walaupun mungkin riwayatnya tidak anggap lemah. Ada seorang perempuan pada masa Rasulullah yang ketika orang tuanya sakit diminta untuk menjenguk, dia tidak hadir. Sampai kemudian 2 kali datang, dia nggak hadir. Sampai orang tuanya meninggal dunia, dia nggak bisa hadir. Karena apa? Karena dia katakan, demi Allah saya tidak berani keluar rumah untuk sampai ke rumah orang tua saya, karena saya belum mendapatkan izin dari suami saya yang belum pulang ke rumah. Itu sahabat bilang, Masya Allah, ini durhaka anak ini, karena tidak taat sama orang tuanya. Lagi sakit nggak jenguk, lagi meninggal belum datang, durhaka anak ini. Tapi apa jawaban Rasulullah? Masya Allah, karena anaknya kayak gini, orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak bini kita yang begini kira-kira?
Ada yang begini, angkat tangan orangnya. Kemarin tuh yang pertama doa anak perempuan kepada orang tuanya. Yang kedua doa yang manjur kata Rasulullah adalah doa ummi di auladihi. Doa seorang ibu untuk anak-anaknya itu manjur, Pak. Mustajabah. Maka kalau kita masih punya kedua orang tua atau salah satunya wabil khusus ibu kita, maka dalam hidup ini hormatin, mulyain, sayangin, datengin. Minta itu doa, minta itu keberkahan lewat tangan orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Banyak ulama mengatakan, Pak, antum kalau masih punya orang tua di dunia, masih punya ibu di dunia, antum orang yang paling kaya di dunia. Begitu. Saya sempat nanya, kenapa Bi? Kok antum bilang begitu? Kata beliau, saya ini Habib Haidar, menantu dari Habib Abdullah Al Haddad, begitu Pak. Ketika ketemu dalam satu acara di Marrakas, beliau cerita begitu. Ane ini antum anggap kaya, ane ini antum anggap mewah. Tuh mobil ane Pajero kata dia, rumah ane bagus. Tetapi sesungguhnya mobil itu kalau bisa ditukar buat mengembalikan ane punya ibu, ikhlas ane buat balikin ibu ane. Begitu. Coba tempat yang paling mustajabah di dunia di mana tempatnya itu, saya tanya, yang paling sahih hadisnya di mana tempat yang mustajabah? Ada di Masjidil Haram kota Mekah, begitu ya. Itu multazam kalau kita menghadap Ka'bah, mustajabah. Ada lagi di mana? Raudhah di Masjid Nabawi Madinah, itu mustajabah. Maka orang kalau haji, kalau umroh pasti pengen banget doa di tempat-tempat tersebut. Benar apa enggak? Mustajabah. Cuman begini Pak, kalau saya yang nggak punya orang tua, kata beliau, pengen doa saya manjur, saya harus datang tuh ke tempat-tempat itu. Kira-kira ongkosnya berapa setiap kali berangkat? Berapa sekarang umroh? Dapat 20. Dapat di sayap naiknya tapi 30 Bang, paling murah itu juga 30 juta bolak-balik Mekah, mahal apa enggak? Kira-kira kaya apa enggak itu? Kaya kalau orang tiap minggu bisa bolak-balik Mekah, Madinah agar doanya mustajabah. Dan itu ongkosnya mahal. Tetapi antum yang punya ibu, yang punya orang tua di rumah, gak mesti sampai Mekah, gak mesti sampai Madinah. Di rumah antum ada keramat yang mustajabah, yaitu doa ibu yang kalau setiap hari antum minta doanya, doa itu bakal dikabul sama Allah. Maka hormati, muliai dan sayangi ibu kita. Kata ulama, iftah yadai walidika, sering-seringlah untuk membuka tangan kedua orang tuamu, hai manusia, wabil khusus ibumu, fa inna fihima manba'ur rizki wal barakah. Karena sesungguhnya di antara kedua tangan itu, itulah sumber keberkahan dan rizkimu dalam kehidupan dunia ini. Maka hormatin, sayangi, muliain kedua orang tua kita. Jangan sampai durhaka. Yang terakhir, doa yang manjur, yang mustajabah, kata Nabi, di antara doa anak perempuan, doa ibu untuk anaknya adalah doa zaujati bi zaujiha, yaitu doanya seorang istri untuk suaminya, itu mustajabah. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Ini kayaknya nggak pernah minta doa sama bini, kayaknya ini mah ya. Bang, sering nggak minta doain sama bini? Iya. Nabi bilang nih soal harta nafkah. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqta fi sabilillah, satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah untuk tujuan ibadah, sedekah, infak, itu bagus Pak. Tapi wa dinarun anfaqta li ahlihi a'zamu darajatan indallah,
Sementara uang yang kau nafkahkan, yang kau kasih untuk istrimu setiap hari, dari jerih payahmu itu nilainya jauh lebih mulia, jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu. Maka kalau gajian, dapat proyek, kasih semuanya sama bini bang. Jujur, dapat 1 juta, kasih 1 juta. Ini kan kadang-kadang kagak Pak Sumadi kita mah ya. Dapat objekan 5 juta, ditelep dulu 2 juta. Emang apa? Kalau udah masuk kantong bini ribet ini keluarganya. Begitu kan ya? Tuh. Makanya kurang berkah bisa jadi Pak. Kenapa? Kasih semua sama bini. Kalau dari tangan bini mah masa kagak sayang sama kita. Bini juga tahu, gua tahu bang lu tukang mancing, gua tahu bang lu tukang jalan, gua tahu bang lu tukang ini, gua jatahin gak pernah gua protes, kan begitu. Tuh, kasih semuanya buat bini, jujur sama bini, itu bagian dari akhlak kita kepada keluarga. Nabi bilang, khairukum li ahlikum. Betul kan? Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, wabil khusus istri kita. Ini kadang-kadang kita makan enggak dalam hidup ini. Coba deh keseharian kita. Pengen jalan-jalan enaknya bareng bini apa bareng teman? Bareng bini apa bareng teman? Teman. Ngopi yang paling enak bareng bini apa bareng teman? Teman. Nongkrong ngobrol enaknya bareng bini apa bareng teman? Jalan-jalan enaknya bareng bini apa bareng teman? Mancing enaknya bareng bini apa bareng teman? Bareng teman. Giliran yang enak bini nggak pernah diajak, masuk angin baru lu minta program bini pada. Tuh. Makanya hormatin, muliain bini. Kalau lagi ada jangan pernah disia-siain. Bener. Kalau lagi ada jangan pernah dikhianatin. Kalau lagi ada jangan pernah dibohongin. Iya, kalau lagi ada jangan sampai lu kawin lagi bang. Emang apa? Pala lurus semua soalnya kalau ada emang. Ya, jangan lagu gitu maksudnya. Ya. Kalau Pak Eko nggak terserah Pak, nggak ada masalah. Ya, di sini mau anu lagi nggak ada masalah. Ini di sini maksudnya begitu. Soalnya misalnya, ya hormatin, sayangin bini kita, jangan sampai kita khianati. Sebab doa bini buat suami itu manjurnya luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Pak dalam kehidupan dunia ini yang linglung hancur ketika ditinggal oleh pasangannya. Benar apa enggak? Ada orang hebat di Indonesia, jenderal besar, berapa bintangnya? 5 Pak. 2 dalam dunia militer kita yang tercatat punya jenderal besar bintang 5 itu 2. 1 jenderal besar Abdul Haris Nasution, betul. Yang kedua jenderal besar Haji Muhammad, itu bintangnya 5 Pak. Yang lain bintangnya jenderal besar macan Asia 32 tahun. Pemerintah Indonesia tahun 96-97 Pak, lu mulai nangis jatuh karena ditinggal oleh istri tercinta. Siapa dia? Ibu Haja Siti Hartinah Soeharto. Hebat, kuat, tegas, macan Asia. Ada manusia super pandai, super pinter, bahkan diakui pandaiannya oleh seluruh dunia. Siapa dia? Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Tuh bocah dulu kalau sekolah zaman kita pengen pinter kayak siapa? Habibie zaman dulu, ya kan ya? Zaman sekarang nggak ada udah yang kenal. Iya, pengennya jadi apa? Artis Korea zaman sekarang. Ya. Tanya aja deh guru-guru yang ngajar, kalau ditanya siapa pengen idolanya, artis Korea semua sekarang. Sintayong, ya kan? Padahal namanya jelek itu Sintayong gitu kan? Ya. Presiden B.J. Habibie tahun 2010 atau 2009 itu, ya, sampai nangis sedih dia bilang, saya ibarat merpati yang sayapnya sudah hilang. Kenapa? Karena ditinggal oleh Ibu Asri Ainun Habibie. Bayangin coba, yang kuat macan Asia nangis, yang super pandai nangis. Kagak tahu paling pelangak nangis apa enggak itu. Siapa yang pelangak-pelangak? Tuh, Burhan ya
istrinya. Alhasil jamaah sekalian, saya ingin sampaikan betapa sesungguhnya Islam itu memuliakan wanita. Kita sering disampaikan oleh guru kita dalam hadisnya, bahkan Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau negara itu perempuan-perempuannya hebat, perempuan-perempuannya luar biasa, maka keluarga itu akan tegak lurus. Tapi kalau perempuan itu pada melengsong, pada doyong, boleh jadi keluarga juga akan bermasalah, Pak. Karena itu hormati, sayangi kita punya istri. Karena menyayangi istri kita, anak-anak kita, wabil khusus ibu kita, itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita doain mudah-mudahan Pak Eko dan keluarga selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahumma Ibu Dwi Puji Astuti binti Suwanto yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Allah berikan selalu ampunan dan insya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita, ayah ibu kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selalu bisa berbakti kepada keduanya atau salah satu di antaranya. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kita. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak kesalahan. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah untuk sahibul husn dan juga keluarga kita yang lainnya. Allah Ta'ala yatawassaha wa yatawassahum birrahmah wal maghfirah wa yaskumu jannah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Ustaz Husni Mubarak yang telah menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para guru